Tuhan, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kita bersyukur pada hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Karena kasih karunia penyertaan Tuhan menyertai kita sampai pada hari ini. Puji Tuhan. Saya mau mengajak belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, baiklah kita berdoa lebih dahulu untuk kiranya Tuhan memimpin kita dalam kebenaran firman-Nya. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan pada saat hari ini oleh karena kasih karunia Tuhan, berkat-Mu, pengurapan-Mu, kasih-Mu, kekuatan, semuanya yang Tuhan berikan pada hari ini. Kami diberkati oleh Tuhan. Namun sebelumnya, hamba akan berkata-kata untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Hamba percaya Engkau menyertai hamba. Terlebih Roh Kudus sebagai guru dalam membawa hamba dalam seluruh kebenaran Allah. Sehingga kebenaran-kebenaran itu memberkati kami semua bagi pendengar firman-Mu ya Tuhan. Sama-sama kami diberkati membawa dalam pertumbuhan yang benar. Sehingga kami boleh bertumbuh dalam iman kerohanian kami. Sehingga kami boleh masuk lebih dalam lagi tentang kebenaran-Mu yang sejati. Maka itu Tuhan sendiri berbicara. Engkau yang menguasai lidah bibir hamba, pikiran hamba, kami diberkati. Telinga yang mendengar akan diberkati. Mata yang melihat akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhanku. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menikmati firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Baiklah kita membuka firman Tuhan lebih dahulu di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus, yang kita harus mengerti di bagian ayat ini yang berbunyi, baiklah kita. Saudara, banyak di antara kita hamba-hamba Tuhan atau umat-umat Tuhan atau para teologi yang selalu menggemakan, yang selalu mengatakan bahwa kata kita ini selalu menekankan bahwa Allah itu adalah Allah Trinitas, Allah Tritunggal, Allah yang jamak sesuai dengan bahasa Ibrani, Elohim. Tetapi saya mau katakan pada saat ini bahwa kata kita ini bukan Tuhan Allah berkata kepada dirinya sendiri. Bukan menunjukkan Allah itu tiga. Bukan menunjukkan Allah itu jamak. Tetapi di sini kita harus tahu bahwa kata kita ini adalah Allah berbicara bersama di hadapan para malaikatnya.
Mengapa demikian? Karena Allah tidak mungkin berbicara kepada dirinya sendiri. Tetapi di sini Allah itu Allah yang berkepribadian, Allah yang sempurna, Allah yang maha kuasa, Allah yang sadar akan dirinya. Bahwa sesungguhnya Dia berkata-kata kepada para malaikat. Tidak mungkin Dia berkata-kata dengan burung walaupun itu telah diciptakan. Tidak mungkin Dia berkata-kata dengan binatang, dengan alam. Tetapi ini Allah berkata-kata dengan malaikat ciptaannya. Dikatakan di sini, saya ulangi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ada 3 hal di situ. 4 hal kata kita. Baiklah kita menciptakan manusia itu segambar dengan rupa kita. Sebelum manusia diciptakan, Allah lebih dahulu menciptakan malaikat. Sehingga Allah itu berbicara kepada para malaikat. Kata Elohim, itu saya terima kebenarannya. Elohim itu jamak bahwa malaikat itu banyak. Bersama Allah duduk di suatu sidang dewan. Maka itu timbul kata ini, kata kita. Karena Allah berbicara. Allah memiliki suatu pemerintahan di surga. Karena di surga itu Tuhan membuat suatu pemerintahan, sistem kerajaan. Sehingga di surga itu ada terdiri daripada para dewan, panglima, para menterinya, utusan yang disebut utusan malaikat. Di sana ada pemerintahan di surga. Sehingga kata kita ini Tuhan berbicara di hadapan para malaikatnya. Mungkin saudara bertanya, kenapa Tuhan harus berkata kepada kita, kepada malaikat-malaikatnya? Saya beritahu bahwa Allah itu maha kasih. Dia mengasihi malaikat-malaikatnya. Dia menghormati ciptaannya. Itulah Allah yang kita kenal. Allah yang melimpah kasih. Kasih Allah itu tidak terukur. Sampai-sampai Allah itu datang ke dunia untuk mengambil rupa manusia. Rela mati di kayu salib. Itulah kerendahan hati daripada Allah. Demikian juga Allah. Seolah-olah menstarapkan dirinya kepada para malaikat. Tetapi maksud tujuan daripada semua ini kata kita itu adalah menghormati. Mengapa menghormati? Karena di dalam ini, dalam penciptaan ini ada keterkaitan daripada para malaikat sehingga Tuhan membuat suatu dewan para malaikat untuk menyaksikan penciptaan manusia itu. Bahwa di surga itu sesungguhnya ada dewan. Kalau di negara Indonesia tentunya kita tahu para dewan yang terhormat, ya, yang mewakili suara rakyat untuk dihargai segala pendapat aspirasi daripada utusan-utusan para dewan yang ada duduk di dewan sidang majelis. Demikian juga kita melihat bahwa ini kata kita menyatakan bahwa Allah berbicara kepada para malaikat. Kita melihat ayatnya di dalam Yeremia 23 ayat 18 sampai 23. 22 maksud saya, maaf. Demikianlah firman Tuhan. Sebab siapakah yang hadir dalam dewan musyawarah Tuhan, sehingga ia memperhatikan dan mendengar firman-Nya?
Siapakah yang memperhatikan firman-Nya dan mendengarnya? Lihatlah, angin badai Tuhan yakni kehangatan murka telah keluar menyambar angin puting beliung dan turun menimpa kepada orang-orang fasik. Murka Tuhan tidak akan surut sampai Ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari yang terakhir kamu akan benar-benar mengerti hal itu. Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyaraku, niscaya mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku. Membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Puji Tuhan, saudara. Jadi di surga itu ada dewan para malaikat yang dihargai Tuhan dalam membuat suatu rencana penciptaan manusia. Sehingga kata kita mengatakan bahwa Tuhan Allah ingin disaksikan oleh para malaikat, para dewan yang terhormat, bahwa Tuhan akan menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan kita. Di dalam Mazmur 82 ayat 1 dikatakan di situ ada sidang ilahi. Dan di dalam Ayub pasal 2 ayat 1 dikatakan bahwa di situ anak-anak Allah sedang bersidang, yang disebut para malaikat. Karena kita tahu bahwa di surga itu adalah suatu sistem pemerintahan yang ada. Untuk menunjukkan bahwa di surga itu ada suatu sistem pemerintahan dan para dewan, kita melihat di dalam surat Kolose pasal 1 ayat 16, demikian firman Tuhan, karena di dalam Dialah, di dalam siapa? Di dalam Yesus telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kita perhatikan di sini bahwa Yesus itu menciptakan pemerintah, baik yang tidak kelihatan maupun yang kelihatan di surga, di bumi ini maupun di surga, itu diciptakan oleh Yesus. Sehingga di surga itu ada suatu pemerintahan, pemerintahan surgawi, kerajaan. Dan kita melihat lagi di dalam Mazmur pasal 103 bahwa ada beberapa bagian para malaikat di sana yang memiliki tugas-tugas masing-masing. Kita tahu bahwa di surga itu para malaikat itu tidak terhitung banyaknya. Sehingga Tuhan membuat suatu sistem kerajaan pemerintahan yang bermacam-macam. Mazmur 103 ayat 19 sampai 21, demikianlah firman Tuhan. Tuhan sudah menegakkan taktanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Ayat 22 saya sambung, pujilah Tuhan, hai segala buatannya, di segala tempat kekuatannya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kita melihat di ayat ini bahwa malaikat-malaikat itu ada beberapa bagian, bahwa mereka disebut sebagai tentara Allah, sebagai pahlawan, sebagai pembawa firman, sebagai pejabat-pejabat daripada para dewan. Jadi banyak
berkelompok-kelompok. Ya, boleh kalau kita katakan di dunia itu ada departemen-departemen, ya. Di suatu pemerintahan tentunya ada departemen-departemen dinas. Hal itu demikian juga di surga. Jadi apa yang dilakukan, apa yang dibuat sistem kerajaan pemerintahan di dunia itu sudah ada di surga. Jadi surga itu sudah menjadi suatu contoh sesungguhnya. Jadi pemerintah-pemerintah di dunia ini sama halnya ada pemerintah-pemerintah di surga. Saudara yang sekasihi dalam Yesus Kristus, jadi kata kita ini adalah kehendak Tuhan, keinginan Tuhan. Para malaikat itu menyaksikan ciptaannya. Bukan berarti Allah ingin mengajak untuk menciptakan, malaikat menciptakan manusia. Tidak. Malaikat tidak bisa menciptakan manusia. Tetapi Allah ingin supaya mereka menjadi saksi untuk melihat karya Tuhan yang terbesar di dunia ini. Bahwa Allah ingin disaksikan. Begitu hebat kuasanya, begitu hebat kasihnya. Sehingga ada rencana menciptakan manusia itu segambar serupa. Lalu kita kembali kepada firman Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, kita mengulangi lagi. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar. Tuhan ingin menciptakan manusia itu menurut gambar. Ini kata ini adalah gambar Allah. Di sini dikatakan Allah ingin menciptakan manusia itu seperti gambarnya. Pertanyaannya, siapakah gambar Allah itu? Gambar Allah itu kita tahu bahwa gambar Allah itu adalah Tuhan Yesus. Kita melihat menciptakan gambarnya di dalam Kolose. Kembali ke Kolose yang telah kita baca dalam Kolose pasal 1 ayat 15. Bahwa manusia diciptakan segambar dengan Yesus Kristus. Haleluya. Dibentuk segambar dengan rupa Allah itu sendiri. Dalam Kolose pasal 1 ayat 15 demikianlah firman Tuhan. Judulnya keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi Allah Bapa ini ingin menciptakan manusia itu adalah segambar dengan Yesus, segambar dengan firman-Nya, yang dimana firman-Nya telah menjadi manusia. Itu pengertiannya segambar. Dan kita melihat lagi dalam Ibrani pasal yang ke-1 ayat yang ke-3. Demikian firman Tuhan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi Paulus menekankan bahwa gambar Allah yang ada pada Kejadian pasal 1 ayat 26 itu adalah gambar yang segambar dengan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kalau kita menyelidiki bahwa Allah itu adalah roh, bagaimana kita mau melihat gambar Allah? Sedangkan Allah itu roh. Allah itu tidak bisa dihampiri. Seorang pun tidak. Makanya kita bersyukur bahwa Yesus secara pribadi datang ke dunia ini. Firman-Nya datang menjadi manusia.
Karena rencana dari awal dan sampai akhir bahwa manusia itu akan segambar, serupa dengan Yesus. Pada mulanya Adam dan Hawa itu adalah manusia yang sempurna. Sempurna dalam pengertiannya tidak ada dosa. Ya. Tidak ada cacat celah. Karena mereka diciptakan Allah segambar dengan Yesus. Tetapi kemudian manusia jatuh ke dalam dosa sehingga gambar Allah itu hilang. Kemuliaan Allah itu hilang. Makanya Tuhan Allah sendiri datang untuk memulihkan gambar daripada manusia itu. Sehingga gereja, orang yang percaya kepada Yesus akan dibentuk segambar dengan Yesus. Baiklah kita baca dalam 2 Korintus pasal 3 ayat ke-18 demikian firman Tuhan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi tujuan gereja, tujuan manusia diciptakan itu tidak lain hanya untuk segambar dengan Yesus. Yesus pun datang ke dunia ini. Firman datang ke dunia ini adalah untuk membawa, memulihkan gambar daripada Allah itu sendiri. Tuhan berkata bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Rupa kita ini ditujukan kepada rupa malaikat. Pada dasarnya bahwa manusia itu yang pertama segambar dengan Yesus. Dan yang kedua serupa dengan malaikat. Rupa malaikat. Mengapa dikatakan dia serupa dengan malaikat? Bahwa malaikat diciptakan daripada roh Allah. Roh yang kekal. Begitu juga manusia diciptakan dari napas Allah, roh Allah. Sehingga memiliki kesamaan yang serupa dengan para makhluk malaikat. Baiklah kita melihat ayatnya dalam Lukas 20 ayat 34 sampai ke 36. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Ayat 36, sebab mereka, siapa mereka? Manusia. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat. Dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Puji Tuhan saudara. Jadi manusia ini juga diciptakan serupa dengan rupa malaikat yang hidup kekal dalam kesempurnaan daripada ciptaan Allah itu. Sehingga dikatakan baiklah kita menciptakan manusia itu serupa dengan malaikat. Jadi manusia itu memiliki kehidupan nanti di surga seperti malaikat. Memiliki pengetahuan seperti malaikat. Waktu manusia jatuh dalam dosa, di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 22 demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai yang mengulurkan tangannya mengambil pula dari pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Jadi manusia itu segambar memiliki serupa dengan malaikat.
untuk memiliki pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Ketiga jatuh di dalam dosa. Sehingga di firman ini dikatakan salah satu di antara kita. Siapa salah satu? Malaikat itu yang jatuh dalam dosa itu iblis. Memakan buah yang jahat, yang baik. Demikian juga manusia. Sehingga memiliki pengetahuan seperti malaikat. Salah satu dari malaikat memiliki pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Puji Tuhan. Di ayat Kejadian pasal 1 ayat selanjutnya dikatakan bahwa maka ayat 27 menjelaskan Kejadian pasal 1 ayat 27. Allah menciptakan manusia itu menurut gambar merupa Allah sehingga mereka diberi kuasa untuk berkuasa sama segambar dengan Yesus. Yesus memiliki kuasa di bumi, di surga. Begitu juga keinginan Tuhan bahwa manusia itu harus dapat menguasai dunia ini. Dapat menguasai alam ini. Dapat menguasai hidupnya. Itulah yang dikatakan serupa, segambar daripada gambar Allah dan rupa daripada malaikat. Puji Tuhan saudaraku. Dan kita bersyukur itulah pengertian daripada kata kita gambar dan rupa dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27 menjelaskan seperti yang kita dengar. Puji Tuhan, kita bersyukur kiranya firman ini memberkati kita, memberikan kebenaran yang sejati untuk kita berpegang teguh atas kebenaran firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.